Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanakallahumma la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahhil lana umurana warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما بعد. Para bini sepuh, para sepuh ingkang kinurmatan, wabil khusus sahibul bait Abah Helmi, mudah-mudahan tansah pinaringan kesehatan, riyadi, panjang umur, keberkahan pada beliau beserta ibu dan seluruh keluarga, anak cucu semuanya, seluruh jajaran yang ada di Masjid Namiro. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk mengemban dakwah ini. Dan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melaksanakan majelis yang sangat mulia, di mana ini adalah ruh seorang mukmin. Ruh seorang mukmin letaknya di ilmu. Kekuatan orang mukmin akan tumbuh imannya dengan majelis ilmu. Pupuknya tanaman iman, iman bagikan pohon, asluha sabitun wa far'uha fis sama, di mana akar-akarnya menghunjam ke bawah dan kemudian cabang-cabangnya menjulang ke langit. Itu adalah bagikan sebuah kekuatan iman. Iman dipupuk dengan ilmu, terus dipupuk, kemudian dia menjadi batang yang kokoh. Batang yang kokoh ini kemudian akan menjadi sebuah pohon. Nah, pohon inilah asluha sabit wa far'uha fis sama. Kemudian tu'ti ukulaha, dia mempunyai samroh, buah. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha. Di setiap tahun dia akan punya tumbuh buah-buahan itu. Selayaknya akhirnya ilmu melahirkan iman, iman melahirkan karya, karya melahirkan harta, harta melahirkan peradaban. Itu kalau kita ulang kembali di ceramah saya mungkin kira-kira 6-7 tahun yang lalu, di mana ilmu melahirkan iman, iman melahirkan karya, karya kerja, amanu wa amilus sholihah. Karya melahirkan uang, uang melahirkan peradaban. Peradaban ini adalah membahagiakan manusia, mempercantik bumi, memayu hayuning bawono, yaitu mempercantik bumi. Setelah itu orang berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau menyaksikan manusia masuk berbondong-bondong dalam keadaan berombongan-berombongan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka dari sini kekuatan ilmu sangat penting. Seberapa kita menuntut ilmu, seberapa tanaman itu akan tumbuh.
Maka dari sini saat kita membentuk kekuatan ilmu harus melahirkan iman. Iman akhirnya punya kepercayaan diri. Oh, saya mampu untuk berkarya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Allahu Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki. Dari sinilah kita harus melakukan karya. Saya harus melakukan pekerjaan. Saya harus melakukan pekerjaan. Bagaimana cara bekerja? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Dia selalu merenungi tentang penciptaan Allah. Pagi, siang dan sore. Godong diteliti, akar diteliti, kemudian pohon-pohon diteliti, rumput-rumput yang ada di sekitar kita diteliti. Loh, ternyata dengan keimanan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Ternyata ketemu iku napa niku suket lulang, tiba iso gawe ngobati tipes, iso gawe ngobati darah tinggi, iso gawe ngobati utang, wong duwe utang iso diobati mergo payu. Kemudian Masya Allah patian kebo kena gaya obat watuk. Oh ternyata ono maneh rumput apa ini putri malu, tiba-tiba kena gaya obat kuat, tiba-tiba kena gaya apa ini putri dengan rada malu-malu, ternyata obat kewanitaan. Setelah dicetak dari kapsul sak botol itu iso isine 400.000, maka dalam satu hari iso memproduksi 10.000 botol. Berarti batine padang setiap hari untuk duwe napa penghasilan ora ketang sampai 50 yuta sedino saja. Satu hari 50 juta. Buat industri yang lebih besar, satu hari pendapatannya sampai 1 miliar. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hasil apa? Fi khalqis samawati wal ard. Merenungkan pagi, siang dan malam penciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan di muka bumi ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Faqina, selamatkan kami adzaban nar. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Diiringi dengan zikir pada waktu duduk, berdiri dan berbaring. Mikir zikir, mikir zikir, mikir zikir. Ini kalau duwe ilmu, duwe iman. Lah iman duwe keyakinan, sugesti, punya kepercayaan diri. Ah mosok wong Lamongan somben gaji terendah iku napa niki 1 bulan itu 75 yuta. Mosok iya tenanan. Gajine tukang batu, kuli, wong miyang niku sedina iso entuk 3 juta, 4 juta ngono ya. Saulan niku gaji terendah 75 juta. Apa ya tenan? Lek gak duwe iman ya gak tenan. Lek gak duwe ilmu ora gaduk, Pak. Apunten. Lek gak duwe iman ya ora tenan. Lek ora duwe ilmu ora gaduk. Jadi ku duwe iman mbek ilmu iku ben tenanan ben gaduk. Apa ya iso? Kita semuanya bisa mengeksplorasi alam semesta ini. Inti dari sebuah kekuatan ilmu adalah peradaban. Maka dari situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa di antara orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dia beriman kepada Allah, maka aku falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surat An-Nahl ayat 94. Maka aku berikan dia kehidupan yang baik, aman, ya pendapatannya itu meningkat, ya. Wala najziyannahum, dan aku balas di sorga nanti ajrohum, balasan mereka, kerja mereka bi ahsan, yang terbaik, bima kanu ya'malun, dari apa yang telah mereka kerjakan. Fa'idha qara'tal Qur'an, dan manakala kalian membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, melaksanakan pendidikan berhasil Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka bermohonlah ta'awud kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kita fokus kembali bahwa kekuatan ilmu, nah, dibangun Namiro ini dibangun dari kekuatan ilmu.
Endingnya adalah bagaimana mengeksplorasi alam semesta, atau hasil dari hubungan kepada Allah, ibadah kepada Allah, merenungkan Al-Quran sampai muncul kesadaran diri mengelola alam semesta, alam semesta untuk kebahagiaan manusia dan mempercantik bumi. Kebahagiaan manusia mempercantik bumi. Sugih salah satu dari kebahagiaan saja. Kula baleni malih Bapak Ibu. Apa inti orang itu dalam melakukan karya? Namiro ke depan, peradaban Namiro yang akan datang adalah proses mengenal Allah. Nggih, pengajian niki, maca Al-Qur'an, ibadah, salat, maca kitab, mengenal Allah sampai muncul kesadaran diri, sadar, urip maneh, hidup kembali. Kesadaran diri mengelola alam semesta. Mari ngadep ning dhuwur hablum minallah, baru tengok-tengok, delok suket, delok godhong gedang, delok godhong jagung, delok sambiloto, delok napa niki sing jenenge lautan yang ada di sana, lautan di sana itu. Siapa sing mikir? Sakniki kudu gawe bandara dhewe, gawe penelitian dhewe, gawe perahu sing apik dhewe. Inilah Bapak Ibu kemudian memunculkan kebahagiaan manusia dan mempercantik bumi. Jadi kan delok teng mriki bumine cantik niku napa niku bonsai niku regane luarang-larang didelok kan apik. Golek awake dhewe ning omah ora isine mung pager tok ngono, ora dikepres, ora diopo ngoten nggih. Kadang-kadang rumbuk gak karuan ngoten. Padahal niku manfaat. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Baiklah. Sekarang kita lihat ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa daraballahu masalan wa daraba kalim wa masal kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ajluha. Kalau kita lihat lagi di dalam surat Ibrahim ayat 26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk, akidah yang buruk, ilmu yang salah, ilmu yang tidak mengenal Allah, sekolah yang tidak mengenal Allah, itu seperti kasyajaratin khabithah, seperti pohon yang rusak, pohon yang buruk. Seperti pohon yang buruk, ambune gak enak, kadang wangi tapi beracun, kata enak dilihat pas dirasakno pahit gitu nggih. Iku pohon yang buruk. Kasyajaratin khabithah ijatussat min fawqil ardi malaha min qarar, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Sebelum nanti kita lihat berbasis data, coba kita lihat Ustaz, bahwa kalau kita ini tidak hati-hati, ya, kalau kita ini kekurangan keilmuan, kita lihat data bunuh diri gitu. Sekarang ini berapa banyak wong sing bahagia ku ndek endi to? Ya. Orang bahagia itu seperti apa to? Orang bahagia itu seperti apa? Sugih, coba kita lihat. Sing dari negara-negara kaya, negara dengan angka bunuh diri tertinggi, Korea. Sing jen nonton film Korea, ya bintang filmnya akeh sing mati kendat. Sampeyan kate melu apa enggak? Ya. Terus Guyana, Lituania itu sampai 36. Ya, 36.000. Orang yang meninggal bunuh diri dalam waktu 1 tahun itu sampai 800.000. Dibuka diperbesar saat yang bawah. Paling bawah yang 800.000, paling bawah sakit. Nah, tuh. Tingkat global setiap tahun 800.000. Padahal perang di Suriah 1 tahun perang, tembak-tembakan godres-godres ngono sampai godres getih, teng klelel-klere bom-boman, itu tidak lebih dari 35.000 per tahun yang meninggal dunia mergo perang. Tapi orang yang kemudian karena depresi,
itu sampai 800.000. Fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradha, maka Allah tambah penyakitnya. Nah, kemudian bunuh diri menjadi penyebab utama kedua kematian pada usia 15 sampai 29. Jadi usia 15 sampai 29 ini banyak wong mati iku mergo bunuh diri, bukan karena penyakit. Di Indonesia sekarang karena salah makan, cuci darah, ginjal dan sebagainya. 75% kasus bunuh diri di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Banyak yang kemudian, tapi juga di Jepang angka bunuh diri cukup tertinggi. Nah, yang favorit cara umum yang digunakan untuk bunuh diri adalah menelan pestisida. Sampeyan gawe pabrik pestisida Pak, laris mangke ngoten ya. Sampeyan dol ke berapa negara iku, enak niku pestisida rasa coklat ngono ya mangken. Pestisida rasa stroberi ngono kok akeh. Terus gantung diri wis dodolan tampar sampean ya, dodolan tampar dan menggunakan senjata api. Lah iki nggawe bedil rada angel, ora apa-apa nggawe paser ya sampean. Nah ini Vietnam termasuk Indonesia ini angka bunuh diri tinggi. Malaysia, Filipina. Ini kita harus lihat. Ini adalah marot, bentuk penyakit yang kita harus perkuat dengan kekuatan iman. Kalau iman kita bagus, insya Allah baik. Sekarang kemudian angka perceraian yang ada di Indonesia, perceraian angka tertinggi. 10 provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Akhirnya jadi rondo. Rondo terbanyak di Indonesia ini ndi? Nggih. Yang pertama Jawa Barat. Niki angka tertinggi sampai 98.000 per tahun. Nggih. Di mana kalau kita lihat keterangannya adalah cerai talak, yang kuning itu adalah cerai gugat. Jawa Barat itu sampai 98. Perbesar Ustaz? Enggak. Gedekan aja. Nah, biar gede. Ya. 98.000. Ini sing pegatan sapa? Sing njaluk pegat itu 74.000. Sing megat sing wedok. Jadi itu sing lanang, Pak. Sekarang ini kasus wong lanang ngantemi wong wedok nanti ngene. Memang gak oleh nempiling wong wedok iku gak oleh. Iku duduk wong lanang. Duduk wong lanang sampai nempiling mukuli perempuan apalagi menghantam istrinya. Tapi coba kita ingat, itu berangkai namanya ilmu rumah tangga. Kalau kita lihat angka perceraian paling besar itu adalah Jawa Barat, kemudian yang kedua lah iki. Tapi selain duduk wong Lamongan, Jawa Timur. Ini 88. Kalau tadi 98, 88. Kemudian Jawa Tengah, daerah WDW. Sumatera, Jakarta malah gak akeh, Pak. Mergo jarang petuk. Ya. Mergo jarang macet terus. Ya. Petuk itu enak. Gitu. Kemudian Sumatera, DKI, Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat. Nah, kasus yang terpenting di sini, perceraian itu adalah rata-rata disebabkan oleh wanitanya njaluk pegat. Dari kasus 98.000, sing njaluk pegat itu 74.000. Jadi sing gugat talak gugat, cerai gugat dari pihak istri. Wis aku gak kepingin bareng wong lanang iki. Kemudian apa? Data berikutnya. Rata-rata penyebab perceraian itu adalah adu mulut. Adu mulut. Jadi mung engkeng-engkengan, eyel-eyelan. Menunjukkan bahwa kualitas komunikasi sangat berkaitan erat dengan kecerdasan. Cara berkomunikasi dengan istrinya. Kula kandhani. Kenapa ada terjadi? Memang laki-laki itu nggak boleh memukul perempuan dengan semena-mena. Andaikan ada dalam Al-Quran fadribuhun
pukullah. Tapi di situ pukulan itu punya tahapan. Pertama memberi nasihat, memberi ini pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak kemuka, pukulan yang tidak membahayakan. Bahkan ulama ada kalau memukul istrinya dengan siwak. Siwak loh Pak, sapiro. Ojo nggawa pentung, nggawa lenggis, gepok nggawa alu barang. Ojo, iku bojone sampean. Sampai Rasulullah SAW mengatakan seburuk-buruk laki-laki di mana dia menyiksa istrinya, malamnya dia menggaulinya. Siang menyiksa istrinya, malam menggaulinya. Itu seburuk-buruknya laki-laki. Tapi semua akan bisa terjadi manakala nggak punya ilmu. Lek wis gak duwe ilmu, gak ono cekelan. Kalau gak ada cekelan, sakarepe dhewe ulaika kal an'am balhum adol. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih hina dari hewan ternak. Yang pertama Bapak Ibu, terjadi suami pada saat memukul istrinya. Yang pertama bisa ijabah karena istrinya ketahuan selingkuh. Selingkuh dengan pacar lama. Wah iki wis tentang wong lanang gak trimo Pak. Oleh Madura, oh tenan. Metu itu nih wis, wong Madura. Nah, ini pertama. Kok ketahuan istrinya selingkuh? Ketahuan pada waktu wis menikah tibake ngono, tibake duwe pacar, pacare tibake mengambil keperawanannya. Itu udah laki perempuan enggak ada harganya. Yang itu sangat mungkin dia akan memukul. Kemudian yang kedua adalah manakala sang istri sampai menghina mertuanya, menghina orang tuanya laki-laki. Itu gak mungkin enggak wis terjadi pemukulan. Hati-hati. Walaupun memukul sekali lagi gak boleh, tapi hati-hati wahai wanita. Kalau Anda sampai menyinggung ranah-ranah ini, Anda akan terancam pada kekuatan fisik. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga manakala naudzubillah minum khamr, orang dalam keadaan mabuk, maka hilang kesadarannya. Maka perhatikan khamr ujung segala kemaksiatan. Kemudian yang keempat akan terjadi pemukulan terhadap istri adalah manakala hak-hak suami istri tidak tertunaikan di salah satunya. Hubungan suami istri sangat penting. Ada lagi pakar-pakar pengetahuan mengatakan hubungan suami istri minimal seminggu 2 kali, minimal. Lek wong lanang dicangar gitu 3 wulan pisan, iku asline terwelu dadi macan. Gampang muring-muring. Mulane ibu lembut dilak-diluk bontang banting apa iki piring, hati-hati. Itu biasanya kurang nafkah batin. Bapake mangan mbek gereng kaya kucing cutak. Ngono kae. Hati-hati, berarti ku kurang nafkah lahir batin. Ini contoh kita kekuatan ilmu. Angka perceraian tertinggi. Ini tugas kita semuanya manakala ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat angka perceraian tertinggi di dunia, yang pertama adalah Maladewa. Ini tempatnya indah, cantik tempatnya, penduduknya tidak banyak. Ada yang kira-kira cuma 1 juta, tapi angka perceraiannya sangat tinggi. Ada 5,52 dari 1000 orang. Rusia, wongnya kurang apa? Wayu-wayu, ganteng-ganteng, tapi masih ada angka perceraian yang cukup tinggi. Belgia, masya Allah, negaranya makmur. Kazakhstan, negaranya sugih, negara minyak, tapi angka perceraian sangat tinggi. Belarusia, wongnya putih-putih, wayu-wayu, ganteng-ganteng, tapi angka perceraian tinggi. Kemudian Portugal, Spanyol, Luxembourg, Rusia, Ukraina, Kuba, Finlandia, sing sekolahnya terbaik di dunia, sekolah terbaik di dunia, Belgia, Perancis, Swedia. Coba lihat, perceraiannya ngeri. Portugal perceraiannya 94%. Jadi ana wong 10 sing pegatan iku 9, Pak. Sing bertahan 1. Iki apa iki? Kawin nggih dolanan. Spanyol 85%. Kemudian Rusia itu sampai 73%. Ukraina 70%, Kuba 55%, Finlandia 55%. Belgia 53, Prancis 51, Swedia 50. Iki sing pinter gawe film-film iki lho, gawe film romantis, gawe film sing ketoke bahagia, film-film Korea, tibake pegatan.
Enak wong Lamongan, tani, utun, gak ketok mesra ngono ora ketok, Pak. Utun pegawaiane nang sawah, nggo pacul, nang sawah, nggo macul ngene, icir napa niki? Icir jagung, icir kacang ngono ya. Kelihatan sama ibunya itu gak ada romantis-romantisnya, gak pernah membuat coklat cinta ora tahu. Surat I love you gak itu anake brudul 13. Itu ya, tibake anake ngedrel 13. Embuh gawene kapan gak ngerti, pokoknya dadi anak ngono. Iki wong Indonesia nglathuk ning akeh. Ora kakean heboh, I love you. Enggak iso. Maka dari sini ikhwan fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu lihat. Nah, kita masuk kepada konsep. Yang harus kita lakukan sekarang, Lamongan ini, sekolah ini, kula ini kadang buatan pengawasan mawon, langsung membuat sebuah gerak langkah. Coba kita lihat Ustaz, ilham Qur'ani. Seperti itu nanti terakhir, ya, ilham Qur'ani. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketok Pak, alit nggih. Yang harus dilakukan ini di tengah itu adalah pesantren Namiro atau masjid Namiro. Beliau harus dikelilingi oleh lingkungan. Agak mundur aja kan tempat Abah Hilmi supaya beliau baca. Antum ke belakang, antum ke beliau. Antum tarik ke belakang situ kan bisa. Dikit. Ya Pak. Ya, antum tarik ke belakang supaya Abah Hilmi sangat mirsani. Ya, ke sana. Ya, terus. Ke situ dah, terus pol lagi. Lagi, masih terus lagi. Terus aman. Ya. Yang harus kita lakukan ke depan adalah niki Bapak Ibu, niku ndure niku Pondok Lamongan, Namiro tendur. Belajar ilham Qur'ani intaj fikri, pondok Quran yang akan melahirkan pemikiran-pemikiran brilian menjadi khalifatullah fil ardi, yaitu khalifah di muka bumi, bukan khalifatullah fil masjidi, tapi khalifatullah fil ardi. Apa itu? Mampu menyentuh alam semesta untuk penelitian. Alam semesta harus dieksplor menjadi kekuatan ekonomi. Al-insan, manusia juga harus mulai disentuh di situ. Yang kedua, ketiga, hayawanat niku jenenge napa niki Bapak Ibu, ikan-ikan itu punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Gelembung ikan niku lho, sak kilo iso 8 juta. Lek dhewe iso ngelola, Pak, sekilo itu bisa santai 50 juta dan 100 juta. Tapi mana kita sekarang wong Islam yang mengelola ikan, mengelola kulitnya ikan, mengelola tulangnya ikan, meneliti hatinya ikan, meneliti yang namanya ususnya ikan, teliti dengan baik, iku iso dadi duit. Kemudian bahkan kekuatan jin, gitu ya. Kekuatan jin ini penting sekali berkaitan dengan ilmu bakteri, ilmu mikroba, ilmu mikrobiologi. Ini sebenarnya makna dari jin yang saya sebutkan, yaitu demit yang bisa menghasilkan uang. Nah, kita lihat bahwa pesantren Namiro ini, pesantren ini harus dikelilingi oleh namanya ekoedukasi. Apa ekoedukasi? Sebuah kekuatan sirkulasi ekonomi dan peradaban, yaitu manufaktori, pabrik miniatur pabrik. Kula ndonga muga-muga di Namiro nanti ada di situ pabrik pengelolaan ikan yang eksekutif, pabrik pengelolaan herbal, kemudian pabrik pengelolaan siwalan. Siwalan itu bisa dikelola, Pak. Ternyata minyaknya itu sangat mahal. Terus kemudian daun siwalan itu jadi bahan parfum. Akarnya siwalan itu bisa menjadi obat mujarab 12 penyakit. Ustaz dari mana? Aku pengen ngawur tok kok ini. Jenengan delongap gak takon buktine Pak anu. Iki contoh, maksudnya contoh. Sik tenan ini.
Niku itu tempat penelitian herbal, kemudian ada lagi tempat pengelolaan bandeng orang mong didol delujur klepak-klepak mboten di sisi niku di napa niki diteliti dipakai apa, oh ternyata iso dadi obati kutil misalnya tuh. Kemudian ini insangnya begitu diteliti, oh ternyata untuk kecerdasan. Kemudian perutnya tok niku dibedah, ternyata omeganya di atasnya ikan salmon menjadi minyak ikan apa gitu ya. Ini namanya manufactory. Restoran ada di situ, resort ada di Namiro, business center ada di Namiro, agriculture ada yang ada di Namiro. Ini saya sebutkan mahasiswa-mahasiswa yang nanti ini saya presentasikan di hadapan anak-anak atau di hadapan wisudawan ini. Nah, kemudian next Ustaz berkaitan dengan ayo Mas Prasetyo niki apa ono sejarahe. Nah, ini kita masyarakat Tikung. Nah, ini Mas Prasetyo monggo diterangkan tentang bagaimana masyarakat Tikung. Lek di Solo Ki Ageng Henis niku pondok pesantren santri pendapatannya per hari. Dulu santri kita pendapatan per hari 150 yuta luwih, Pak. Per hari. Per hari itu pendapatan 150 juta dari kekuatan wisata. Gak saulan loh Pak, sedino 150 yuto. Itu udah kita temukan sejarah-sejarah. Santri biyen sugih-sugih Pak, yang bukan jual beli tempe, tahu, saiki parfum awake dhewe ya, parfum sing mboten. Santri dulu itu jual beli bandara, jual beli pelabuhan, take over pabrik, dodolane ngoten. Dodol pabrik itu real tahun 1500. Bahkan santri itu mengakuisisi saham-saham bank dunia, bank Swiss yang ada di Eropa. Iku sing nuku santri. Nah, ini di Lamongan nih bae ono ceritane. Alhamdulillah sekarang membentuk tim sejarah gitu Abah. Fadol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Wah, kurang semangat ya. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Alhamdulillah. Di sini perkenalkan nama saya Prasetyo, saya tim riset sejarah dan peradaban Ustadz Ziabudin. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan yaitu sejarah santri tikung, bukan menikung tapi tikung ya Pak. Ada yang tahu arti kata tikung niku napa? Mendahului, ada yang bilang mendahului, ada yang bilang cepet-cepetan. Padahal arti kata tikung itu tiang manekung. Tiang itu orang, manekung itu berdoa. Jadi orang yang berdoa. Langsung ke slide nomor 2. Nah, di sini ada dua masa, yaitu masa Majapahit sama masa Mataram Islam. Kemudian di slide ketiga, kalau di Solo punya Ki Ageng Henis, di Tikung punya Raden Mas Jamaluddin dan Raden Mas Zahid Abdullah. Kedua orang ini adalah santri dari Sunan Giri. Kemudian kedua orang ini ahli di bidang perniagaan pertanian, bapak-bapak, ibu-ibu. Biasanya di sini kalau padi itu 1 tahun panen berapa kali? 1 kali maksimal 2 kali nggih. Tapi di zaman dulu, masya Allah, panennya 1 tahun itu sampai 5 kali. Hal ini dicatatkan di catatan Cina sama Portugis di tahun 1448 Masehi pada era kerajaan Majapahit. Kemudian langsung ke slide selanjutnya. Nah, di daerah Tikung dulu terdapat sebuah bendungan yang sangat megah. Bendungan itu digunakan Sunan Giri untuk mengkaji kitab Al-Quran. Untuk apa mengkaji kitab Al-Quran? Supaya mengetahui ilmu-ilmu dasar dalam sebuah pertanian. Jadi zaman dulu, bapak-bapak, ibu-ibu, nani niku ada ilmunya, nani niku ada imannya, dan bertani niku mboten asal-asalan. Berapa gaji petani di zaman dulu nanti tak kasih tahu di slide terakhir. Nah, langsung slide selanjutnya.
Kemudian tidak hanya sistem pertanian di era Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa Sukesi di tahun 1825 sampai 1830 di Tikung itu ada satu nama desa yang dimana itu menjadi tempat akhir yang sangat dimuliakan, yaitu Joto Suran, Joto Sanur, ngapunten nggih. Nah, Joto itu artinya tempat terakhir dan Sanur itu yang dimuliakan. Kenapa? Karena banyak para santri yang menjadi pasukan Pangeran Diponegoro mati syahid melawan para company. Lanjut. Kita kembali lagi ke tahun 1786. Di sini daerah Tikung terkenal penghasil rempah, bandeng dan lain sebagainya yang dimana itu diekspor, bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai hasil bumi di daerah Tikung itu terkenal di benua Eropa. Harganya juga sangat tinggi sekali. Berapa harganya? Nah, harga ini nanti akan berdampak ke gaji harian para masyarakat zaman dulu. Nah, ini slide terakhir tentang gaji. Untuk petani itu gajinya 450 kepeng. Padahal satu kepeng itu 730.000. Dikalikan mawon 450 dikali 730 sama dengan berapa? 337.500.000 per hari. Lah Mas, kok gaji petani so gede kaya ngono pripun carane? Lah itu lagi. 1 tahun panen 5 kali, berasnya itu per kilonya kalau kita rupiahkan zaman sekarang itu sekitar 150.000 per kilo. Karena belasnya itu kadar gulanya hanya 1,5%. Kira-kira sehat boten? Kali beras zaman saat ini sehat pundi? Tanahnya dirawat, airnya dirawat. Nah, kemudian gaji para santri, yaitu yang menjabat sebagai pemimpin daerah pelabuhan atau Pandan Arang, itu 1.200 per hari. Tinggal dikalikan 1.200 dikali 750.000, 900 juta per hari. Loh, kok gajinya besar Mas para santri Pandanaran? Satu kapal per jam pajaknya itu sampai 5 miliar. Padahal di daerah Paciran itu ada prasasti tahun 1325 di era masa Majapahit, pajak satu kapal per jamnya itu bisa mencapai 10 miliar. Dan minimal pendaratan satu kapal di Paciran itu sehari sampai 200 sampai 500 kapal. Kinten-kinten sugih mboten niku. Lah enggak ada duit 17 truk mustahil napa mboten niku? Mboten mustahil nggih. Lah, monggo peran-peran sedanten ini untuk kemajuan Nusantara kembali berawal dari desa. Adanya sebuah negara itu berawal dari desa, dan desa itu terlahir karena ada perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dan leluhur-leluhur desa yang membangun tempat tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penutup. Loh Pak, sedina ngantek 700 yuta, 800 yuta Pak. Itu penghasil rempah. Uang negara kita itu kaya. Ini saya juga terbelalak. Dipasarno dihitung maneh. Ini tim sejarah kita ini sudah besok mau ke Pak Prabowo hari Selasa, Abah Hilmi. Sudah sampai konsepnya kita lengkap, data-datanya. Jadi Lamongan ini biyen wong soge-soge Pak. Kok ngantek 10 miliar kapal? Karena dulu itu namanya rempah kita ditimbang itu kalau emas. Rempah itu ditimbang dengan emas Bapak Ibu. Cuma sekarang ini karena kita ini nggak percaya diri, ayo nandur, pateni, nandur jeruk, pateni, awe dia bolak-balik ngono nggak pernah fokus. Padahal barang-barang kita mahal dan tanaman di Indonesia nggak bisa ditanam di tempat yang lain. Ini yang pertama. Sekarang coba contoh, ya ada 2 saja saya kasus bahwa kita ini nggak pernah berjurnal. Namiro nanti ke depan akan menjadi tempat penelitian. Barang lain diteliti, ada jurnal masuk internasional, barang itu langsung larang. Sekarang jenengan tumbas oleh teng Jakarta namanya madu manoka. Madu manoka. Lek ndelok ning Google,
Itu langsung penelitian, brut madu manoka manfaatnya. Niku sak botol cilik sakmene lho, Pak. Itu 1.700.000, Pak. Sak gelas niki regine pinten? 1.700.000. Di atasnya madu Yaman. Tapi madunya awake dhewe piye? Regane piro? Paling pol wis 200.000. Tapi madu manoka harganya paling murah 1.700.000. Sampai ada madu manoka yang harganya 20 juta. Niku mung sak kilo, lan jenengan nggo sak truk piro wis anduke, Pak. Ini contoh. Kemudian yang kedua, salah satu tanaman yang ada di daerah Amazon atau di mana itu namanya Makka. Niku kaya bengkowang, cilik bengkowang tapi agak kecil. Regane sak kilo iku 3 yuta, Pak. Obat kuat, stamina. Itu kayak ginseng, 1 kilo harganya 3 juta. Niku kulak dhewe niki. Pun damel pabrik herbal apa Hilmi. Sampun damel pabrik herbal di sana. Itu ndolek nggawe bahannya itu sak kilo 3 yuta. Padahal kita perlu beli 10 kilo. Jadi 10 kilo mung sak cangkingan iki lho, 30 yuta. Kula mbayang nek wong Lamongan, wah iki kaya apa? Nah, ini yang perlu kita teliti dan kaji kembali. Sekolah ke depan perlu punya tugas seperti ini. Kula memang jane iki mboten tepat tak mikir tak florkan ke panjenengan. Tapi di hari ini kita harus optimis bahwa dengan Al-Quran akan membentuk peradaban. Peradaban membentuk kemakmuran. Kemakmuran narasinya niku wau. Kula pas ceramah ngeten iki wonten teng beberapa pejabat diguyu kula, Ustaz, mbok aja euforia. Ngono pakan cek muluk-muluk. Lho, kula mboten muluk-muluk. Iki lho sejarahe ana. Sejarahne wonten, Pak. Enggak hanya satu tempat, di Lamongan ada, di Solo juga ada, kita belum akan melihat di tempat yang lain. Mataram kuno itu pendapatannya 100 berapa? 317 juta per hari. Mergo ekspor emas dibuat diukir untuk kerajinan. Niku kita harus lihat Sunan Giri dan sunan-sunan yang lain. Lah awake dhewe sakniki nyekel dhuwit 10 yuta, kaya gak mungkin. Iki lho nek eman-eman tak pikir yo. Arek-arek kok angel dijak sugih. Mindset niku lho, Pak. Caranya kalau mikir piye diangkat mbek Quran yo sik gurung gaduk. Diangkat motivasi yo mek hewe-hewe yo enggak orang. Tapi ndelok oleh begitu adalah sejarahnya kita akan tahu wong Lamongan dulu itu kaya raya. Maka bismillah kita ini dengan ilmu, iman, produktivitas. Kita terjajah karena mindset kita turun. Dan kita mulai bebas dari penjajahan manakala kita punya ilmu. Ayo, harapan kita insyaallah Namiro menjadi pusat kajian keilmuan. Namiro menjadi pusat kajian penelitian. Namiro ini adalah pusat perputaran ekonomi. Namiro adalah pusat dari sebuah contoh miniatur peradaban. Iki rada abot apa Hilmine napa ngapunten rada lenger-lenger apa ya sapinanya. Iki apa maneh? Lho, niki dadi donga. Ini dari doa. Siapa lagi harapan kalau enggak di Namiro? Di Namiro, Pak. Kayak mustahil, jangan bilang mustahil. Bahwa kita kembali pada sejarah manusia itu hanya husnudzon kepada Allah. Ana anda dzanni abdi. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, begitu dengan kundur, wangsul, selalu pikirkan dengan Quran, iman, beramal, soleh. Mosok wong Lamongan iso pendapatane sedina, gak usah akeh kula wau, sedina 75 yuta sedina. Niku ya, lek duit nggawa dhuwit niku sedina iku nggawa dhuwit sak kresek ngono wis. Ya, nggawa dhuwit sak kresek. Niku gaji terendah. Lah gajine tertinggi sinten? Nah, inilah yang kita ini harus kaji bersama. Wallahu a'lam bissawab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warta'anna ma'hu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, jangan Kau jadikan dosa kami menutupi akal kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan dosa kami mempersempit rezeki kami. Ya Allah, jangan Kau jadikan dosa kami ini memperpendek angan-angan kami. Ya Allah, bukalah hati kami, bukalah batin kami. Ya Allah, jadikan Namiro ini ya Allah pusat peradaban yang membuka hati, memperbesar mindset, dan kemudian mencerdaskan kaum muslimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berikan kekuatan pada Namiro ini untuk bertahan sampai akhir zaman. Ya Allah, jadikan Namiro ini pusat ilmu pengetahuan. Ya Allah, jadikan Namiro ini pusat datangnya para intelektual muslim di seluruh dunia. Ya Allah, jadikan Masjid Namiro ini cikal bakal terbentuknya universitas terbaik ya Allah, yang mengantarkan masyarakat Lamongan go internasional. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami berdoa karena Engkau yang maha kuat. Kami berdoa hal-hal yang mustahil karena Engkau yang maha mengetahui. Kami berdoa karena tiada kekuatan hanya kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, yang hadir di majelis ini ya Allah, mudah-mudahan anak cucu dan keluarganya menjadi ahlul Quran. Allah dekatkan dengan Mekah dan Madinah. Allah dekatkan dengan Masjidil Aqsa. Yang hadir di Masjid Namiro ini, yang mendengarkan pengajiannya, yang online maupun offline, ya Allah, mudah-mudahan semuanya dimudahkan rezekinya, mendapat kekayaan sebagaimana kekayaan Sulaiman dan Daud, mendapatkan kekuatan dan kekayaan pertanian sebagaimana Nabi Yusuf, mendapatkan kekuatan kekayaan dan pertanian sebagaimana raja-raja yang ada di Andalus, raja-raja yang ada di Daulah Abbasiyah. Ya Allah, luaskan kekuasaan Indonesia ini setelah merdeka ya Allah, sebagaimana kekuasaan Zulkarnain birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, barokai seluruh pengelola-pengelolanya, barokai seluruh keluarga-keluarga beliau birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, perbaiki pertanian kami, perbaiki penghidupan kami, perbaiki ekonomi kami, perbaiki laut kami, perbaiki sawah kami, perbaiki tanaman-tanaman kami. Ya Allah, tumbuhkanlah di sekitar tanaman-tanaman kami emas untuk persaudaraan. Ya Allah, tumbuhkan di sekitar saudara-saudara kami yang ada di tanaman-tanaman sawah kami rupiah, dolar untuk kebaikan bagi manusia. Ya Allah, perbaiki niat kami ya Allah. Bimbinglah hati kami agar supaya punya niat yang tulus mengelola dunia. Jangan Kau jadikan kami cinta dunia yang berujung pada kemiskinan. Ya Allah, jadikan kami berikan kezuhudan yang berujung pada kekayaan. Berikan kami ini ketawaduan yang berujung pada kerajaan. Berikan kami kebersihan jiwa yang berujung pada kebijaksanaan. Berikan kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, masyarakat Lamongan ini ya Allah kembali kepada mbah-mbahnya dulu, ahlil iman, berwibawa di tengah-tengah kancah dunia karena keuangan mereka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami dari Lamongan akan ke Mekah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami dari Lamongan untuk berperan di Madinah, berperan di Masjidil Aqsa, berperan di Eropa. Ya Allah, kami siapkan generasi-generasi kami ini, berawal dari Namiro, sekolah yang kecil, Mahat Ali yang kecil, Engkau yang akan membesarkan ya Allah. Tempat yang sangat sederhana, Engkau yang akan meluaskan ya Allah. Dari tempat yang sangat kampung, Engkau yang akan membuat terkenal dan memberikan manfaat bagi seluruh dunia. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dari Masjid Namiro ini yang berada di Jawa Timur dan di ujung barat atau di ujung utara ini ya Allah, mudah-mudahan terus meluas ke daerah utara, Belarusia, ke Cina, ke Eropa dan seluruh Asia Tengah maupun juga daerah dataran Afrika. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami ini hidup yang bermakna, mati pun bermakna, hidup yang berharga, mati pun bernilai. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami semuanya ini husnul khatimah, meninggal dengan kalimat la ilaha illallah, selamat dari azab kubur, selamat dari siksa hisab, selamat dari panasnya matahari yang dekat dengan kepala, selamatnya dari tenggelam dengan keringat, selamat dari terkuliti di neraka, selamat dari api neraka,
anak cucu kami, kedua orang tua kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan kami dari gempa, selamatkan kami dari gempa, selamatkan kami dari gempa, selamatkan kami dari musibah, selamatkan kami dari pandemi. Ya Allah, semua yang ahlul iman, yang ada taklimnya, yang ada majelis ilmunya, selamatkan ya Allah dari goncangan bumi maupun badai yang ada di atas. Azab di bawah kami, padamlah ya Allah. Azab yang ada di atas kami, leramlah ya Rahman. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkan kami dari badai alam semesta dan badai rumah tangga. Selamatkan kami dari gempa bumi apapun juga gempanya ekonomi. Birahmatika ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikan lautan ini ya Allah sarana mengabdi kami kepada Engkau. Jadikan lautan yang ada di utara kami kekayaannya sampai ke Lamongan, bahkan sampai ke Surakarta. Ya Allah, jadikan bumi-bumi ini yang dulu tidak nampak rezekinya, Engkau buka rezekinya. Pohon-pohon siwalan bisa menjadi sarana untuk membangun masjid. Kemudian ikan-ikan bisa membuat sarana membangun universitas. Pertanian-pertanian kami bisa membangun pusat-pusat kemanusiaan. Birahmatika ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin, ya latif ya khabir ya alim ya qadir ya ghani ya Razzaq ya Fattah ya Alim, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.